Jadi dalam acara itu dihadiri oleh waktu itu narasumbernya yaitu Syahid Agil Siroj, dan ada orang-orang fik lah, termasuk ada manajemen fik namanya Pak Tony kalau nggak salah. Dan satu lagi siapa tuh, ada narasumber yang di TikTok itu siapa ya? Muanas Alaidit. Muanas Alaidin itu ya. Itu yang hadir itu yang hadir aja itu Pak Ustadz. Yang hadir aja itu semua pada nggak setuju. Bahkan banyak protes terkait masalah tanah pembayaran, terkait masalah ada rumah yang digusur, banyak di situ. Dan bertanya juga semua pada pada kontra yang bertanya. Karena dibuatlah termin kedua doang pertanyaan itu. Kan diberondong habis itu. PSN PIK itu sosialisasi terjebak. Karena apa? Karena apa? Dia ngerasa dianggapnya kiai-kiai itu pada diem. Ternyata itu serangannya habis semua, habis diserang habis. Tanyalah kalau nggak percaya orang yang pernah yang hadir gitu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin tanggal 6 Januari 2025, ada satu acara yang bertemakan tentang transparansi dan kontekstualisasi Ihya Ilmawat dalam pembangunan megaproyek untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dan acara ini diselenggarakan di Ballroom Istana Nelayan Kebonanas Tangerang, Banten. Yang menarik adalah bahwa acara ini diselenggarakan oleh Forum Kebangsaan dan Kemaslahatan Masyarakat atau FKKM. Yang kemudian ini dihadiri oleh salah satu mantan ketua PBNU yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Dan untuk supaya lebih jelasnya para pemirsa sekalian, karena ini kemarin ada banyak sekali pertanyaan tentang urgensi acara ini, maka kita menghadirkan salah satu narasumber yang hadir dalam acara tersebut supaya kita bisa tahu isinya. Baik, sudah hadir bersama kita ada Ustadz Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Marjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Marjuki, mungkin awalan mungkin diperkenalkan dulu eh, Ustadz Marjuki ini siapa, dan nanti berikutnya boleh diceritakan tentang kehadiran Ustadz Marjuki di acara tersebut. Silakan Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjuk bin Abdullah, sesuai dengan KTP nama Marjuk bin Abdullah. Ya, saya dulu mantan ketua Ansor Kecamatan Kemiri, kedua mantan ketua MWC Kecamatan Kemiri, MWC NU Kecamatan Kemiri, dan sekarang menjadi wakil ketua lembaga PCNU Wakaf, wakil ketua lembaga wakaf PCNU Kabupaten Tangerang. Ya. Kehadiran saya diundang oleh FKKM, FKKM ya, FKKM hadir. Ya. Jadi dalam acara itu dihadiri oleh waktu itu narasumbernya yaitu Syahid Agil Siroj, dan ada orang-orang fik lah, termasuk ada manajemen fik namanya Pak Tony kalau nggak salah. Dan satu lagi siapa tuh, ada narasumber yang di TikTok itu siapa ya? Muanas Alaidit. Muanas Alaidin itu ya. Itulah yang saya lihat. Terus pertanyaannya gimana nih Pak Ustadz? Ya, mungkin Ustadz Marjuk boleh diceritakan kemarin itu acaranya seperti apa dan apa yang disampaikan dalam forum silaturahmi kebangsaan tersebut. Silakan. Pada intinya acara itu adalah sosialisasi antara PSNP, biar para ulama, para ustadz, biar para tahu artinya sosialisasi tentang PSNP ini. Itu yang perlu diketahui. Artinya katanya kan PSN dan PIK itu beda. Dan dia bahkan ada berkomentar, katanya kenapa sih di PSN PIK itu di Banten ripuh,
risu kan, banyak yang pro kontra kan begitu. Kenapa di PSN yang lain tidak ada pro kontra kan begitu, kata kata yang lain. Yang kedua, ada juga kemarin sampaikan bahwa investor itu penting, ya kan? Investor itu harus dijaga, penting kan begitu. Jadi itulah salah satu bentuk apa namanya narasumber yang disampaikan gitu. Oke. Berarti pada pokoknya intinya Kiai Haji Said Akil Siroj mendukung lah ya adanya PSN PIK 2 itu ya. Kalau bicara mendukung, saya belum tahu ya. Yang jelas beliau menyatakan begini, saya bukan siapa-siapa, saya diundang oleh panitia, kan begitu. Kalau terkait masalah PSN, kata beliau, intinya dia memanfaatkan lah, bukan bicara PIK-nya dulu, bicara PSN-nya dulu. Dia memanfaatkan tanah-tanah kosong biar dimanfaatkan gitu. Itu bahasa kisah itu. Itu aja yang disampaikan beliau. Iya, 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 iya. Memang kalau kita merujuk pada tema yang di apa namanya disampaikan dalam undangan itu yang kita terima adalah kontekstualisasi ihya ilmawat. Nah, ihya ilmawat itu kan artinya kalau di dalam eh, sistem ekonomi Islam itu disebutkan menghidupkan tanah mati ya. Nah, ini Ya. dalam pembangunan mega proyek untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Nah, mungkin yang dimaksud mega proyek ini adalah proyek PIK yang dimaksud ya. Nah, apakah kemudian di sana kira-kira ada berapa orang Ustaz yang Ya, bisa? kalau undangan resmi itu 99 orang. Oke, itu terdiri dari tokoh, ulama gitu mungkin ya. Iya, betul. 99 orang ya. Nah, berikutnya apakah ada ini landasan dalil yang disebutkan misalnya apa sih alasannya bahwa apa namanya memanfaatkan tanah di sana dan investor di sana itu sangat penting secara Islam gitu misalnya. Ada nggak Ustaz, yang Iya, antum bisa ceritakan? sementara sih tidak ada. Cuman intinya ada kesan seolah-olah tuh yang Muanas, siapa tuh Muanas Al-Haridi itu, Hmm. kesannya ya intinya memprovokasi supaya jangan ikut-ikutan yang kontra, itu aja udah Oke. simpel. Yang Ya, kontra jangan, PIK 2 ya maksudnya ya. ya, ya betul itu maksudnya. Termasuk dia sampai nyebut-nyebut nama saya Didu kan. Nah, ini Hmm. saya ngomong di situ. Saya Hmm. langsung syuting, saya bilang begitu ya, artinya saya berkata apa adanya. Saya Ya. bicaranya kan gini, saya kan orang Kemiri Pak Ustaz. Saya orang Ya. Kronjo. Hmm. Ini lab ya kan? Ini lab ya kan? Ini rekor. Nanti setelah ini Oleh kita tayangkan. ya, artinya di situ mereka ngomongnya, saya kan asli orang Kemiri. Hmm. Artinya Hmm. NPIK ini pertama mengganggu masyarakat. Ya. Ya, ke masyarakat, di mana masyarakat merasa terganggu karena adanya tanah itu, mobil tanah Hmm. itu. Jadi mobil tanah itu berkeliaran dari mulai jam 5 malam, jam 5 apa namanya, jam 5 Pagi. subuh pagi Ya. sampai sampai jam 5 subuh. Jadi Oh. aktivitas masyarakat itu sangat mengganggu. Mending kalau satu dua, itu kan berbaris sampai 10 sampai 5 mobil. Mobilnya mending kecil-kecil, besar besar, itu yang saya Ya. katakan di dalam forum itu. Oke, oke. Terus Dan tanggapan dari Muanas Alaidit seperti apa, Pak? Ustaz? ya intinya sampai tanggapan termasuk Tony juga, Tony yang manajemen pick satu, pick itu. Hmm. Ya, intinya jangan salahkan kami katanya. Kami Hmm. itu karena kami itu intinya saya kayak beli pasir gitu kan. Kayak orang Oke. bangun rumah, ya kan, kayak orang bangun rumah kita beli pasir gitu kan. Jangan salahin kita yang bangun rumah katanya. Yang salahin itu ya yang punya mobil. Hmm. Jadi justru Kan gitu. melempar. Akhirnya saya marah kan di situ juga. Ya Hmm. lain supir dong. Gimana gimana? Jadi seperti melempar tanggung jawab jadinya ya. Betul. Ya, saya justru bicara begitu. Saya ngomong begini. Kan ada MOU, kesepakatan antara beli tanah dan tidak beli tanah. Di situ kan Hmm. jelas ada outsourcing. Kan begitu. Nah, outsourcing itu kalau bandel dengan melanggar peraturan Perda, kenapa tidak jangan dibayar segitu? Ini kan mengganggu resahan masyarakat. Itu salah Hmm. satunya. Hmm. 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 Bahkan Mu'anas itu kan bicaranya kan tentang masalah Saidi terus kan. Jadi Oke. kesannya dia mencuci otak, kesannya mencuci otak para kiai supaya benci kepada Saididu. Itu kesan yang Oke. saya amati gitu. Dan bahkan dia nakut-nakutin, saya ngomong gini malahan. Kalau ente
kalau Said itu bermasalah, kalau itu Hmm. salah Said itu laporkan ke polisi, kayak gituin, Hmm. ya kan? Kata beliau, dia ngomongnya gini, ya kalau nyerang saya pribadi saya laporkan polisi katanya. Kalau nyerang PIK ngapain saya lapor polisi? Gitu Bang. Ya, 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 ya. Memang Ya, beliau berarti ini Anda kan, memang apa? beliau, memang beliau ini kan pengacara resmi PIK 2 ya. Jadi tugasnya memang membela, membela PIK Iya, 2. Tapi kalau tanggapan secara pribadi, tanggapan Ustadz Marjuk sendiri terkait apa namanya tadi disebutkan semacam apa namanya semacam pengarahan atau penggiringan lah ya dalam tanda kutip bahwa jangan ikut-ikutan Said Didu, bahwa Said Didu itu dalam tanda kutip salah gitu ya. Nah ini tanggapan secara pribadi Ustadz Marjuk sendiri seperti apa Ustadz? ya secara bukan secara pribadi malah secara umum. Oke. Itu yang hadir itu secara yang hadir aja itu Pak Ustadz, Hmm. yang hadir aja itu semua pada nggak setuju. Bahkan banyak yang Oh. protes terkait masalah tanah pembayaran, terkait masalah ada rumah yang digusur, banyak di situ. Dan Hmm. bertanya juga semua pada ada pada kontra yang Hmm. bertanya. Makanya dibuatlah termin kedua doang pertanyaan itu. Kan diberondong habis itu. Itu Hmm. diberondong habis semua sama penanya. Termasuk di situ penanya yang lebih hebat itu di situ ada pengacara PCNU Oke. Anwar. Yang kedua ada sekjen PCNU namanya Gus Tulani, orang orang mana tuh, orang orang Truk Naga, sekjen Hmm. PCNU. Dia nanya tajam juga terkait masalah beli tanah, pembayaran tanah dan lain-lain. Jadi di situ orang-orang udah pada jengkel kepada PIK itu gitu sebetulnya. Hmm. Bukan karena yang hadir itu bukan karena mendukung, bukan. Belum belum tentu mendukung itu yang hadir. Makanya kan jangan sampai ada framing bahwa yang hadir Nah itu itu yang ulama-ulama. kita khawatirkan Tat, betul. Jadi jadi justru malah apa ya artinya dalam tanda kutip kontraproduktif ya acara itu harusnya diarahkan untuk mendukung PIK 2 malah justru yang hadir sebagian besar malah kontra gitu ya. Ya intinya kayak orang beli paket, beli kuota, beli paket ini apa namanya online, COD. Ah. Hmm. Dia kirain tuh dia itu kirain buah durian, ya kan yang Ah. dibungkus. Malahan justru itu bukan duriannya yang dibungkus. Bijinya yang apa namanya? Bungkus apa ya? Apa kulitnya yang dibungkus itu. Oh gitu ya. Iya 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 iya. Jadi pembicaranya ada tiga tadi disebutkan ya. Ada satu dari PIK 1, kemudian dari Kiai Haji Said Akil Siroj, kemudian yang ketiga ada Muanas Alaidit ya yang kemudian menjadi pembicara di depan. Dan kemudian berikutnya ada sekitar 90-an orang. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Marjuk bahwa justru tidak semua yang hadir di sana itu menjadi pendukung ya. Malah sebagian besar atau mungkin semuanya bisa jadi ya protes terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Big Dua. Nah ini sangat penting untuk kita dapatkan informasi Ustadz Marjuk ya karena Termasuk termasuk tambah lagi termasuk pagar laut juga dibahas juga. oh gitu gimana di situ pembahasannya soal pagar laut Intinya Ustadz Marjuk. kesimpulan dia mah intinya saya mah nggak pernah mager laut katanya. Iya, Hmm. saya bilang begitu. Ya mager laut lah. Yang Boleh mager boleh laut diulangi Ustadz diulangi Ustadz tadi kurang jelas suaranya. ya kata Mu'anas itu kan katanya pagar laut itu bukan dia yang mager, Hmm. bukan dari pihak kami kan gitu, ya kan. Terus siapa Tapi katanya? ya terus siapa dia nggak tahu, justru jangan salahkan kami pik dua katanya gitu. Terus saya jawab, artinya bapak mah nggak pernah turun ke laut, apa nggak bisa mager laut, yang mager mah kan orang lain. Saya gitu kan. Nah, orang orang pada ketawa di situ, pada Hmm. ketawa habis situ. Makanya ya kayak seperti kayak tanah juga 50.000 itu kan per meter itu juga diprotes keras, banyak yang protes udah, Hmm, 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 banyak hmm. yang protes. Termasuk rumah yang digusur juga ada di Teluk Naga dan Kosambi, ada juga dia ada ngomong. Jadi yang Ya. hadir itu pertanyaannya nyerang semua. Ada Hmm. satu lagi budaya siapa ya, orang persatuan apa saya lupa. Dia kan budaya persatuannya. Dia bicara masalah merek-merek itu, merek-merek Aloha gitu kan. Jadi ada Hmm. pahlawan-pahlawan yang dia menyarankan ada pahlawan-pahlawan gitu, jangan sampai bacaannya tuh yang orang-orang kafir semua gitu. Oke. Ya. Ya, jadi tolong kalau kalau pejuang itu kalau bisa pejuang siapa
Iya, 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 iya. Ya, Yang ini di mungkin agak lebih dekat lagi ya saat ini. Tadi agak sempat terputus, tapi sebagian besar bisa kami dapatkan suaranya. Tapi pada pokoknya intinya tadi sudah cukup cukup menggambarkan lah situasi di sana bahwa ternyata yang dibicarakan itu kurang lebih adalah soal dukungan terhadap PIK 2. Namun yang hadir ternyata justru sebagian besar adalah yang mempertanyakan atau bahkan menolak. Nah, Ya terkait betul. dengan akhir-akhir ini Ustadz Marjuk, kita kemarin kan lihat juga ada aksi besar tanggal 8 Januari kemarin di daerah Kohot apa ya, yang kemudian kita lihat itu ada aksi aksi dalam tanda kutip mungkin aksi tandingan maksudnya ya. Apakah Ustadz Marjuk apa tahu tentang info itu? Ya kalau saya sih kalau untuk wilayah Kemeri dan apa namanya Kemeri dan Kronjo itu belum bergejolak belum. Oke, belum ya. Jadi saya nggak tahu justru. Oke, 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 oke. Oke, baik. Mungkin ini Ustadz Marjuk terakhir lah ya. Ustadz Marjuk mungkin bisa ada semacam saran atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang kemarin kan itu beredar tuh Ustadz Marjuk soal undangan dari eh, F, F apa tadi? Itu di FKKM. ya FKKM di berbagai medsos itu. Dan undangan ini kan akhirnya menjadi dalam tanda kutip pro dan kontra di kalangan netizen. Nah, mungkin Ustadz Marcuk bisa memberikan semacam apa namanya ya, semacam keterangan yang bisa meluruskan itu, sekaligus mungkin himbauan lah kepada masyarakat khususnya terkait dengan PSN PIK 2 ini apa yang harus dilakukan. Nah, silakan. Ya kalau untuk wilayah Kemeri dan Kronjo memang belum belum merasakan artinya terkait masalah PSN PIK 2 ini. Apa yang merasakan ya? Salah satunya memang kalau untuk terkait masalah jalan apa-apa pengurugan tanah itu yang paling dahsyat itu yang diperhatikan. Jadi jangan sampai bicara mendukung atau tidak mendukung, yang jelas pengurugan itu sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai pagi mulai truk itu berjalan, jadi kegiatan aktivitas masyarakat akhirnya terganggu dengan adanya mobil truk itu, mobil urugan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terkait masalah tanah, harga tanah di wilayah Kemeri Kronjo itu waktu PLTU berdiri itu Ya, musyawarah harga. Itu musyawarah harga. ya, Ini oke. mah tidak ada musyawarah harga, hanya plotting, plotting, plotting. Dihargakan cuma 50.000. Kalau Orang lain kalau dulu di PLTU berapa itu Pak? Kalau dulu, Ustaz? 100.000 lebih itu. Bahkan Oh. dengan adanya PIK ini, PSN ini, NJOP di wilayah Kemeri dan Kronjo justru dikurangi harganya NJOP-nya. Itu hasil kolaborasi kepala desa Abdesi itu. Jadi akhirnya DPN alasannya masyarakat tidak mau bayar NJOP mahal-mahal. Justru NJOP mahal itu harga jadi mahal, bukan harga lebih murah. Nah akhirnya yang diploting oleh PSN PIK itu akhirnya tanah jadi murah gitu karena NJOP-nya 48.000. Oh. Jadi 50.000 sudah di atas NJOP ya. Iya, jadi akhirnya masyarakat ke Mary Kronjo itu dibodohi banget gitu sama sama Hmm. eh, proyek PSN PIK ini. Dan yang kedua saya pesan juga kemarin juga ke tim manajemen Pak Tony bahwa PSN ini kan tanahnya tanah negara Ya. kan gitu. Nah pertanyaannya PIK ini atau PIK ini mau beli sama siapa? Apa ke Hmm. garapan? Apa ke negara bayarnya? Kan begitu. Saya belum tahu kata saya belum begitu. Ya kan? Karena apa? Nanti PSN PIK ini bisa tempat rekreasi, ujungnya jadi menjadi duit, menjadi uang kan. Jadi rekreasi itu nanti orang-orang pada bayar. Kan begitu. Dia mau Hmm. beli tanah kagak, punya PSN, punya negara. Ya kan? Dari masyarakat juga nggak bayar dia. Kan begitu masalahnya. Ya Hmm. kan? Akhirnya ya saya tanya di situ, Anda bayarnya di mana? Bayar tanah itu, PSN itu. Itu. Jawabannya Jadi apa tuh, Ustaz? ya jawabannya ini untuk masyarakat katanya nanti akan dibuka selebar-lebarnya. Tapi terbukti kan si Ancol itu gimana? Hmm. Ancol itu kan orang pada bayar per orang.
Nah, nanti kalau PSN ini nanti PIK 2 ini jadi, nanti kita bayar kemana? Otomatis kan anggaran dananya kan masuk ke PIK juga. Kan Betul. begitu. Kan Anda nggak beli tanah, saya gitu ya. Hmm. Kayak gitulah. Iya, Itu iya. debat diskusi itu. Makanya pas pas saya ngambil transport, orang pada ketawa senyum semua kepuk tangan itu buat saya itu. Waduh, malu saya. Jadi jadi sempat ada transport gitu ya saat kemarin itu. Ya kalau nggak ada transport mah nggak mungkin Nggak hadir lah pada para datang ya. ya kan penting itu kan kiai-kiai mah kan itu utama itu kiai. Iya, 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 iya. Tapi dia terjebak. PSN PIK itu sosialisasi terjebak. Karena Ah, apa? Karena apa dia ngerasa dianggapnya kiai-kiai itu pada diem. Ternyata itu serangannya habis semua, habis diserang habis. Tanyalah kalau nggak percaya orang yang pernah yang hadir gitu. iya, 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 iya. Ya tadi sempat Ustadz ceritakan juga dari perwakilan dari apa lembaga bantuan LBH NU juga tadi sempat tanya ya di situ ya. Dan ya kita juga memantau dari beberapa tokoh-tokoh yang sudah mulai bersuara hari ini, termasuk di sana ada PCNU, kemudian ada dari Muhammadiyah juga, kemudian dari MUI kita juga dengar ada pernyataan-pernyataan yang justru menolak adanya PSN PIK 2 ini karena mendolimi lah dalam tanda kutip Betul. masyarakat yang ada di sana gitu ya Pak ya. Makanya saya ngomong kemarin ada yang meninggal kena mobil truk itu kan. Ah, Saya domelin sama Muanas itu. Domelin. Ente hadir nggak waktu orang meninggal itu katanya. Kan begitu. Kamu hadir nggak di sono? Kan begitu. Terus saya rakyat suruh hadir gitu. Orang ketabrak sama PIK 2. Masa hmm, orang tertabrak orang PIK 2 saya harus hadir? hmm, Kan harus. Terus masalahnya suruh saya hadir. Saya sebagai apa di situ? Kayak gitu langsung. Jadi dia 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 kesannya kan membalikin saya. iya, Jadi iya. Anda hadir nggak waktu ada meninggal itu kan gitu. Ah, Hadir nggak waktu orang meninggal itu? Ya ngapain saya hadir? Orang saya nggak ada urusan apa-apa di PIK PSN saya bilang iya, gitu. iya, bukan tanggung Saya jawab kan rakyat. Ustadz Hah? juga ya. Justru harusnya itu Pak Muanas yang harusnya hadir di sana. Dia hadir, dia yang aku hadir. Saya hadir, Ah, saya tanggung jawab. Ya oke kalau bahasa begitu Anda bagus, tapi kalau bahasa Anda saya suruh hadir, ngapain saya rakyat biasa kok. Saya ah, ada saya bilang. Saya hmm, gitu. Terus saya rakyatnya rakyat kayak Pak mana saya bilang begitu. Itu kaget dia juga. Dia diem akhirnya tuh. Pas dihantam. Dia habis sama saya dihantam. Masalah pik segala macam udah habis pokoknya situ. hmm, hmm. Ya makanya saya ada yang nanya wartawan itu. Ada yang nanya kan. Sebetulnya Pak Marif setuju nggak dengan pik PSN itu? Ya kalau saya jujur aja bicara setuju dan belum setuju saya belum bisa. Hmm, Karena apa? Saat ini karena apa hubungan saya dengan usaha itu, investor itu. Yang hmm. penting kata saya satu, jangan mengganggu masyarakat yang lagi kegiatan sehari-hari itu dong saya. Paling Ya, pertama itu. Yang kedua jangan mengganggu harga, menurunkan harga seperti itu yang tidak adil. Yang ketiga kemarin itu juga ada yang DP-DP yang belum beres itu lunas itu. ya, 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 Kan sekarang ada banyak yang belum lunas, baru DP-DP doang. ya. DP tapi Tanah udah diuruk gitu ya. DP udah dulu belum tahu saya itu belum lihat tuh nggak Ya, tahu ya, kalau di sana ya. kalau di Kosambi saya belum memang jujur aja saya nggak terlalu ini kayak Pak saya rencana memang lagi konsentrasi saya lagi mau nyalon ketua PWNU nih Pak doain Ya, ya, ya. Mudah-mudahan bisa ter apa namanya bisa kobul dan dengan itu saya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak saat 15 tahun saya di NU. Oke. oh artinya paham betul ya tentang situasi di sana. Terus di desa juga saya BPD tiga periode Ya, 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 ya. Tete Labu itu Kecamatan Siap, Kemiri pernah. siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya dan atas keterangannya, dan mudah-mudahan ini juga nanti akhirnya memberikan keterangan yang jelas dan lurus terkait berita yang berseliweran hari ini tentang adanya apa namanya kegiatan dari Forum Kebangsaan dan Kemaslahatan Masyarakat atau FKKM di Istana Nelayan Kebonanas Tangerang kemarin dengan pembicara Kiai Haji Said Akil Siroj. Nah, terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama Demikian
para pemirsa sekalian yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya.